salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tubidu biha jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyyati min niyyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya ani nuran bihaqqin nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa imami bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Fa'aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wa qalbi bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ahla darab wa ya ahla nawbah wa ya ahla batin wa ya ahla hali wal ahdi nawaitu ta'alluqa wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa ifada wa istifada wa nafa wa intifa' wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa dalalatan khair wa du'a ila huda ibtigha'an li wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Amin, dan semoga Allah menerima amal ibadah salat maghrib kita, semoga Allah menerima amal ibadah i'tikaf kita, zikir kita, thalabul ilmi kita di malam hari ini, dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi wasilah kita menggapai rahmatnya Allah, ridhonya Allah, serta menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita dalam ahadits qudsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid dini wa dunya wal akhirah. An Abdullah bin Amr bin al-As, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As, yang dikenal ini sahabat Nabi. Abdullah bin Amr ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang masih muda, yang dari kecil dia memang sudah masuk Islam bersama orang tuanya yang bernama Amr bin As. Amr bin As ini salah seorang panglima Islam juga. Dialah yang membebaskan negeri Mesir, lalu kemudian Islam masuk ke sana dan berdakwah di sana. Nah, Amr bin As inilah yang kemudian juga membangun masjid pertama di Mesir, atau yang kemudian menjadi cikal bakal universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Kairo, Mesir, yang sampai sekarang masih terus eksis. Nah, Amr bin As punya anak namanya Abdul. Satu ketika dia sedang menghadiri majelisnya Rasulullah seperti begini. Tiba-tiba Nabi bilang, sebentar lagi dari pintu sebelah sana akan muncul seseorang calon penghuni surganya Allah. Maka sahabat yang di sini penasaran, siapa ini orang? Kok sudah dinubuatkan oleh Nabi akan menjadi penduduk surga? Enggak lama tiba-tiba muncul orang belum begitu tua, pakaiannya sederhana, wajahnya masih terbasahi oleh air wudhu yang sampai menetes ke jenggotnya. Sambil nenteng sendal dia masuk ke dalam masjid. Orang langsung menoleh ke dia, tapi ya biasa aja gitu. Atau mungkin sebagian orang nggak menduga, masa ia penduduk surga kok biasa aja. Ternyata besoknya Nabi bilang begitu lagi. Sebentar lagi akan masuk hadir bersama kita saat calon penghuni surga. Ternyata orangnya dia lagi. Baru mulai orang-orang, kemarin dia, sekarang kok dia lagi. Jangan-jangan emang betul inilah orangnya. Sampai besoknya ketiga kalinya ternyata dia lagi juga. Sehingga
Abdullah bin Amr bin As ini penasaran. Kok 3 kali berturut-turut Nabi mengatakan akan masuk penduduk surganya Allah, ternyata orangnya dia lagi. Akhirnya dia penasaran, amalan apa ini yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga Nabi 3 kali berturut-turut menguatkan bahwa ini penghuni surganya Allah. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini karena dia penasaran pengen tahu amalannya, dia pura-pura bikin sandiwara. Dia datang ke rumah itu orang, lalu kemudian dia mengatakan, wahai paman, aku lagi ada masalah di rumahku, maka izinkan aku bertamu ke rumahmu, nginep di rumahmu. Maka dengan senang hati ini orang menerima Amr bin As nginep di rumahnya. Begitu diizinkan nginep, malam harinya dia gak tidur sengaja. Dia mau tahu amalan apa yang dilakukan oleh ini orang, sehingga orang yang masih hidup tapi sudah mendapatkan jaminan akan jadi penduduk surga Allah. Malam pertama dia lihat, habis sholat isya, habis makan, ini orang gak lama langsung masuk kamar tidur. Ditungguin sampai subuh, ternyata yang gak bangun subuh azan ke masjid. Mulai dia bertanya, penduduk surga gak sholat tahajud? Katanya penduduk surga, tapi kok tidur sih malam-malam. Malam keduanya begitu lagi. Siang hari dia biasa aktivitasnya kerja, orang-orang ke ladang dia ke ladang, orang ke pasar dia ke pasar, orang pulang dia pulang. Malam harinya begitu lagi. Siapa tahu kemarin dia emang ketiduran capek. Malam keduanya ditungguin, ternyata nggak bangun juga untuk sholat tahajud. Sampai subuh baru keluar, baru kemudian sholat subuh seperti biasa. 3 hari berturut-turut ternyata nggak ada yang istimewa. Amalnya begitu-begitu aja, sama seperti umumnya orang Islam. Ya sholat, ya wajib-wajib aja. Begitu hari ketiga sudah selesai, dan memang yang namanya bertamu itu batasnya 3 hari. Kalau ada orang bertamu kalau lebih dari 3 hari itu namanya ngekos. Kita masih mau namu kok mau ngekos nih. Begitu udah 3 hari, terus dia kemudian bilang, wahai paman, ini jujur nih, sesungguhnya selama 3 hari ini aku nggak ada apa-apa di rumahku, nggak ada masalah apa-apa. Dan terus aku sengaja kesini karena aku penasaran terhadap dirimu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya selama 3 hari, ketika 3 hari aku menghadiri masjid Rasulullah, Rasul selalu bilang akan masuk ke majlis kita seseorang yang menjadi penghuni penduduk surga Allah. Selama 3 hari engkaulah yang kemudian selalu masuk. Tidak lama setelah Rasulullah mengucapkan kata-katanya itu, maka aku penasaran, kau punya amal ibadah apa sehingga Rasulullah menjaminmu menjadi penduduk surga Allah. Kata ini orang, ya sebagaimana kau lihat, aku orang yang biasa-biasa aja, nggak ada istimewa. Waktunya sholat aku ke masjid, waktunya ke ladang aku ke ladang, waktunya makan ya makan, seadanya aja. Nggak mungkin engkau punya derajat yang tinggi menurut Rasulullah, engkau sudah langsung dijamin masuk menjadi penduduk surganya Allah kalau kau nggak punya amalan yang berbeda dengan umumnya orang Islam. Setelah didesak-desak, lalu kemudian dia mengatakan, mungkin yang menjadikan hal itu adalah karena aku ini orang yang nggak mau dibebani oleh urusan-urusan hakul adami, urusan-urusan hak kemanusiaan. Maksudnya, aku ini wahai anakku, kalau aku mau tidur, maka aku melepaskan beban hari ini. Siapapun hari ini yang menzalimi aku maafkan. Setiap kali aku mau tidur, aku berkata kepada Allah, ya Allah, hari ini siapapun yang menggibahku, yang memfitnahku, yang mencederai nama baikku, semuanya aku ikhlaskan ya Allah, aku maafkan. Dan aku sama sekali gak mendendam kepada siapapun orang yang menyakiti aku, dan aku gak
keirian kita, sifat hasud kita, itulah yang membuat pahala amal ibadah kita lenyap seperti itu. Kenapa orang yang iri kemudian kok hilang pahalanya? Karena dia berarti telah nggak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana maksudnya nggak sopan? Seakan-akan dia itu mengatakan, ya Allah, kok dia doang sih yang dikasih rezeki, kok saya enggak? Seakan-akan dia menyangka bahwa Allah ini salah alamat kasih rezeki. Kok yang nggak pernah ke masjid malah dikasih rezeki? Allah, sedangkan saya yang rajin ngaji, rajin sholat, kok nggak kau kasih rezeki? Mulai mempertanyakan apa yang Allah perbuat terhadap hamba-hambanya. Ini adalah sifat yang nggak sopan. Oleh sebab itu, perlulah kita kiranya membersihkan diri kita dari sifat iri. Dan biasanya sifat hasud, sifat iri, sifat dengki ini merasuk kepada orang-orang yang memang satu profesi. Tetangga irinya sama tetangga, pedagang irinya sama pedagang, pegawai irinya sama pegawai, tentara irinya juga sama tentara. Ya termasuk ustaz irinya juga ustaz juga. Jangan dikira yang namanya ustaz juga manusia gitu. Ada ustaz baru gitu, tiba-tiba buka majlis jamaahnya banyak, yang ustaz lama siapa itu orang? Punya ilmu apa tuh? Cuman kalau ustaz bisa menahan dirinya, kalau ketemu biasa senyum salaman, cuman apinya panas juga. Namanya manusia. Perlu dilatih. Nah itu salah satu ciri penduduk surga Allah. Dia nggak iri, dia nggak dendam, dia mudah memaaf. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini meriwayatkan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang dia riwayatkan ini. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Kata Nabi, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati. Sesungguhnya Allah nanti di hari kiamat akan menyelamatkan rajulan, seorang laki-laki min ummati, dari kalangan umatku, ala ru'usil khalaiki, di hadapan seluruh makhluk-makhluknya Allah yang di padang mahsyar menanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang umatnya Rasulullah yang nanti sebenarnya dia ini berhak masuk neraka karena banyaknya dosa yang dilakukan, tapi kemudian nanti diselamatkan oleh Allah. Kata Nabi, fayunsyaru lahu tis'atan wa tis'ina sijillan. Dia sedang dihisab oleh Allah. Didatangkan catatan amal-amal perbuatannya di hadapan Allah. Lalu kemudian dibuka file-file seluruh apa yang dia pernah lakukan di dunia. Panjangnya tis'an wa tis'ina sijillan, 99 gulungan. Kalau bahasa sekarangnya file, 99 file dosa-dosa, perbuatan-perbuatan baik dan buruk digelar di hadapan Allah, disaksikan oleh seluruh makhluk-makhluknya Allah. Kullu sijilin, satu gulungan itu panjangnya maddal basar, sepanjang sejauh mata memandang. Kira-kira mata kita itu memandang sejauh berapa jauh kita bisa mandang, Pak? Kalau kita mandang dari sini ke sono udah nggak kelihatan Victoria, kanan tembok kanan. Kita bisa ngecek tuh kalau kita di padang apa atau di pantai. Itu kan matahari aja kelihatan kalau di pantai. Artinya sangat jauh pandangan mata kita. Itu satu gulungan untuk catatan amalan kita kalau digelar sepanjang mata memandang. Sedangkan ini ada berapa tadi? 99 gulungan. Tsumma yaqulu, kemudian Allah bertanya, kau sudah lihat catatanmu? Atumkir min hadza syai'an?
apakah kau mengingkari catatan yang ada di sini tentang amal-amal waktu di dunia? Apakah ada yang salah catatannya? Apakah aku menzolimimu dengan catatan ini yang enggak kau lakukan ternyata aku tulis kau lakukan di situ? Atau ada pahala yang belum aku tulis di situ? Dia mengatakan, tidak ada ya Allah. Tidak ada yang aku ingkari. Betul semua ini ya Allah. Inilah catatanku ya Allah. Al-Zola berkata batil hafizun, apakah pencatat-pencatatmu para malaikat-malaikat yang mencatat amal itu ada kecatat, ada kesalahan catat? Tidak ada ya Allah. Fayaqulu, lalu apakah kau punya sanggahan tentang catatan dosa-dosamu yang banyak ini? Aku tidak punya sanggahan ya Allah. Memang betul inilah adanya. Aku memang orang yang buruk. Aku memang orang yang banyak dosa. Dan aku tidak bisa membela diriku hari ini ya Allah. Kata Allah, apa kau punya pembanding? Rasa-rasanya tidak ada yang amal baikku yang kemudian mengimbangi catatan amal burukku ini ya Allah. Tapi kata Allah, fayaqulu, Allah berkata, bala, ada. Engkau masih punya yang bisa menjadi penyeimbang catatan-catatan ini. Apa itu ya Allah? Sesungguhnya engkau punya satu kartu. Kartu apa itu ya Allah? Wahai malaikat, hadirkan kartu itu. Ternyata dihadirkan satu kartu. Kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kartu bahwa tanda bahwa dia pernah mengucapkan kalimat syahadat dan dia mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah. Mari sama-sama kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kartu tertera bahwa dia adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Jadi rupanya tiap kita orang yang beriman ini ada kartunya. Disinilah pentingnya kemudian kita ini mengikatkan diri kita pada hal-hal yang baik yang disitu kemudian nama kita tercatat. Nah, sekarang kan masing-masing ormas kan punya kartu. NU ada kartunya, Muhammadiyah juga ada kartunya, penting. Sebagaimana pentingnya itu kartu ormas di dunia, kita punya kartu sebagai bagian tertentu. Lalu kemudian kita juga punya komunitas yang itu akan bisa mempermudah hidup kita, maka di akhirat pun kita ini sebagai keluarga besar umat Islam punya kartunya. Punya tanda pengenalnya bahwa kita adalah umat yang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini gak main-main di kartu. Itu artinya berarti ada yang menanggung, ada yang bertanggung jawab terhadap kita. Karena kita telah menjadi bagian dari Rasulullah. Maka Rasulullah yang akan bertanggung jawab terhadap kita, membela kita di hadapan Allah. Bahkan Allah sendiri yang kemudian menghadirkan kartu itu. Engkau masih punya penyeimbang wahai hamba. Apa itu Allah? Dilihat kartunya. Lalu kemudian kata Allah, ini kartu bahwa engkau beriman kepadaku, beriman kepada Rasulullah Muhammad. Maka timbanglah kartumu itu. Maka kartunya diletakkan di satu timbangan amal. Yang sini dosa-dosanya, yang sini kartu tadi. Begitu ditimbang, ternyata semua dosa ini kalah beratnya dengan kartu yang di situ ada Allah, di situ ada nama Allah dan ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Matudu sijillah fi kifatin wal bitaqa fi kifatin, fatoshatis sijillah." Maka kalah itu beratnya gulungan catatan dosa tadi, kalah beratnya dengan beratnya satu kartu yang di situ termaktub
syaharatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tinggal bagaimana kita menjaga iman kita ini, kartu kita ini, kita jaga sampai kita meninggal dunia. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Bagaimana menjaganya? Nabi pernah ditanya, Nabi pernah mengatakan, jadidu imanku, perbaharui iman kalian, pertebal iman kalian, jaga terus, rawat terus sampai meninggal dunia. Karena kemudian kata Nabi, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia bawa sampai mati, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah mengatakan perkuat iman kalian, para sahabat bertanya, dengan cara apa ya Rasulullah? Dengan cara bikasrati qauli la ilaha illallah, memperbanyak zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga dengan begitu kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu sampai sini. Sebelum kita lanjutkan, jika perlu ada yang ditanyakan atau diskusikan, silakan ditanyakan. Kaitannya dengan memaafkan itu tadi, kalau kasus yang pertama, kalau seandainya seseorang itu sendiri memang dijolimi, katanya itu adalah dosanya itu sendiri. Kalau seandainya kalau dia punya pahalanya itu akan ke kita nih gitu sebagai korban gitu. Saya dijolimi sama seseorang, itu anda mungkin punya pahalanya itu akan ke kita gitu ya. Kalau seandainya memang tidak ada pahalanya, dosanya kita yang akan ke orang yang pelaku menjolimi itu sendiri. Nah, pada saat memang kita istilahnya kejadian tersebut mungkin ada masalah atau apa, ya oke lah saya memaafkan gitu ya. Apakah berarti itu berhenti gitu? Pahalanya itu sendiri yang mengalir ke kita ataupun dosanya kita yang mengalir ke dia gitu. Itu kasus yang pertama. Terus untuk yang kasus yang kedua, kaitannya juga sama dengan memaafkan juga. Kalau dapat informasi kan katanya maksimal itu 3 hari loh, kalau lebih dari 3 hari katanya nanti berdosa dan sebagainya gitu. Ya mungkin kalau seperti itu, apakah memang benar kita bisa menunggu memang untuk memaafkan, apakah memang secepatnya ataukah tadi mungkin sebelum tidur memaafkan seperti itu, dan caranya itu sendiri seperti apa ya Ustaz, yang luas dalam artian benar-benar kita istilahnya memaafkan semaaf-maafnya lah gitu ya, sehingga tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada penyakit hati. Terima kasih Ustaz. Baik. Diriwayatkan bahwa nanti di hari kiamat kata Rasulullah SAW ada 2 orang yang disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas laporan dari seorang hamba yang sedang diinterogasi oleh Allah. Ya Allah, bahwa si fulan menzolimi aku ya Allah, bahwa si fulan di dunia pernah memfitnah aku ya Allah, bahwa si fulan di dunia pernah menyakiti aku ya Allah. Maka dipanggillah itu orang. Ada lagi kasusnya bahwa ketika orang ini sedang diinterogasi, kemudian datanglah satu orang meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia pernah dizalimi oleh orang tersebut. Maka kemudian kata Allah, wahai malaikat, berikan keadilan pada si fulan ini yang sedang memprotes saudaranya karena dia pernah dizalimi. Ganti dia kerugiannya ketika di dunia. Kata malaikat, ya Allah, di akhirat sudah tidak ada duit ya Allah untuk mengganti apa yang pernah dia zalimi. Duitnya pernah diambil ya Allah. Terus pakai apa bayarnya ya Allah? Ambil pahalanya, berikan ke dia. Maka diambillah pahala orang yang zalim tadi,
ketika pahala orang ini habis, sementara masih ada orang yang protes meminta keadilan, maka diambilkan dosa orang ini ditimpakan kepada dia. Maka kemudian dia tidak bisa lagi masuk dalam surga karena tidak punya kebaikan. Lalu kemudian summa tuliha finnar, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah bentuk keadilan Allah terhadap orang-orang yang zalim dan orang-orang yang menjadi korban kezalimannya ketika di dunia dia tidak maafin untuk saudaranya. Jadi nanti ada hisabnya sendiri. Adapun kemudian ketika kita dizalimi manusia terus kita nggak balas, sesungguhnya saat kita dizalimi itu memang kita dapat pahala. Sebagaimana pernah Imam Syafi'i dikerjain, yang nggak dikerjain memang dizalimin gitu. Ada orang meledek, ada orang nggak sopan, dia utus pembantunya datang ke rumah Imam Syafi'i, bilang bahwa majikanku mengundangmu datang ke rumah. Begitu Imam Syafi'i datang ke rumahnya, lalu kemudian enggak jadi, udah pulang. Imam Syafi'i terus begitu 3 tahun berturut-turut, dan Imam Syafi'i nggak dendam, nggak kesel, nggak apa. Terus kata murid Imam Syafi'i yang lain, dia sengaja begitu tuh memperolokmu wahai Imam. Dia sengaja ngerjain kamu, menyusahkanmu gitu. Kata Imam Syafi'i, ketawa Imam Syafi'i. Alhamdulillah, alhamdulillah. Engkau diejek, engkau direndahkan, kok engkau malah alhamdulillah. Iya, bagaimana aku nggak alhamdulillah, karena dengan niat buruknya dia terhadapku itu, justru aku mendapatkan pahala tanpa aku capek puasa, tanpa aku capek sholat, tanpa aku capek baca Quran, aku dapat pahala. Tapi dia suka memfitnahku di luarmu, justru alhamdulillah. Ali malah kalau dia suka memfitnahku di luar sana, tolong kau berikan ini uang, kasihkan ke dia. Bilang kepadanya terima kasih, engkau telah berbaik hati menyebabkan aku dapat pahala di sisi Allah tanpa aku capek-capek. Maka sebagai bentuk terima kasihku ini, terimalah hidup itu. Nah itu Imam Syafi'i. Makanya yang namanya orang dizalimi itu dalam agama kita, kalau kita dizalimi, kita berhak membalas kezaliman itu, tapi yang setimpal. Kalau kita caci maki, dasar monyet, boleh kita tuh balas, itu juga monyet, setimpal. Nggak boleh lebih parah. Dibilang monyet, kita balasnya monyet ini. Kalau dizalimi kita boleh balas, tapi yang lebih baik lagi nggak balas. Yang lebih baik lagi kita biarin aja. Nah kalau kita biarin ini, ada kemungkinan kita maafin, ada kemungkinan nggak kita maafin. Kalau nggak kita maafin, ya nanti di akhirat kita bisa mengambil hak kita yang tadi itu dapat pahala dari dia. Tapi kalau kita maafin, nah beda lagi pahalanya. Kalau kita maafin dia, kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat itu ada 2 orang. Dia nggak mau maafin tuh, sampai hari kiamat nggak mau maafin. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan syubhat, diperlihatkan istana yang sangat indah. Lalu kata orang ini, ya Allah, itu punya siapa itu? Apakah punya para nabi? Bukan. Apakah punya para orang-orang yang mati syahid? Bukan. Apakah punya orang-orang yang bertakwa yang sangat luar biasa? Bukan juga. Terus punya siapa? Apakah kau mau? Aku mau ya Allah. Tapi ada harganya jika kau mau itu. Istana dan berbagai macam keimanannya. Apa harganya ya Allah? Harganya kau maafkan saudara. Langsung aja kemudian memaafkan saudaranya. Nah itu fadilah memaafkan. Maka orang muslim itu tingkatannya kalau dia dizalimi, dia
Sampai Umar ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, idzan li an adruba unuqa, izinkan aku menebas batang leher ya Rasul. Kata Nabi, mah ya Umar, gak usah ya Umar, cukup kau ingatkan dia untuk menagih dengan cara yang sopan, dan cukup kau ingatkan aku untuk segera membayar kewajiban meskipun belum jatuh tempo. Wahai orang Yahudi, bukankah belum jatuh tempo? Jangan banyak alasan wahai kaum Muhammad. Dasar kau memang menunda-nunda kewajiban. Kata Nabi, wahai Umar, ambilkan kurma bersetarung korma, tapi tambahkan beberapa kilo untuk dirinya sebagai pelipur lara kalau karena engkau tadi pernah menggertak dia ingin melepas batang lehernya. Tambahkan beberapa kilo sebagai bentuk pelipur lara. Akhirnya diambilkan itu, diberikan juga bonusnya. Kata orang Yahudi ini, demi Allah, kedatanganku ke sini sesungguhnya bukan yang utama menagih kurma kepada wahai Muhammad, tetapi aku ingin membuktikan sifatmu yang belum aku buktikan yang tertera dalam Taurat. Dalam kitab kami, kitab Taurat, bahwa Nabi akhir zaman sifat-sifatnya bla 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 telah aku buktikan kecuali satu, yaitu sifat tetap tenang, tidak marah saat dipancing amarah, bahkan memaafkan dan berbuat baik pada orang yang membuat dia marah. Dan hari ini aku telah membuktikan itu karim. Maka saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Nah itulah tingkatan tertinggi orang yang terima. Caci maki, nggak bereaksi, memaafkan, bahkan memberi hadiah. Begitu. Terus bagaimana supaya kita ini bisa mudah memaafkan meskipun Islam agama kita memberi batas waktu, karena Islam tahu yang namanya orang kami caci maki kesel. Sebagai manusia pasti punya rasa kesel, maka ditolerir. Engkau nggak apa-apa kesel, yang penting jangan lebih dari 3 hari. Karena orang beriman dia paham, oh kesel itu wajar sebagai manusiawi, tapi hari kedua dia mulai berintrospeksi diri. Gak apa-apa hanya saat itu. Oh ini adalah ujian dari Allah. Allah ingin kesabaran. Semoga aku kesabaran. Hari ketiga, ini semuanya ada hikmahnya. Allah ingin memberikan pahala, karena semua adalah atas takdir Allah. Allah mentakdirkan untuk uji aku lewat dia, dan Allah akan memberi pahala bagi orang yang bersabar. Sudah, ini semua takdir Allah, aku terima, aku maafkan dia, karena semua datangnya dari Allah. Maka orang kalau meyakini semua segala sesuatu dari Allah, dan kalau sudah dari Allah pasti baik ujungnya, maka dia akan mudah memaafkannya. Apalagi begitu tahu fadilah memaafkan orang-orang yang menzaliminya, maka akan semakin mudah kita memberi maaf. Begitu. Ada lagi menambahkan? Ya. Kalau kita sedang sakit saat, karena yang lebih pas ya, kita perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, gitu ya. Karena merasa kita banyak dosa sehingga Allah kasih kita sakit gitu. Yeah. Atau perbanyak alhamdulillah. Kalau kita sadar dengan sakit kita, Allah ambil dosa kita. Karena yang lebih pas. Pertama, bahwa ketika orang itu diberikan sakit oleh Allah, itu Allah saat akan memberikan ujian berupa sakit kepada seorang hamba, Allah utus 4 malaikat. Malaikat pertama Allah tugaskan untuk mencabut rona kecerahan
Malaikat yang mencabut kekuatan diberikan lagi, dibalikin kekuatan. Malaikat yang pertama tadi mencabut roda wajah, dikembalikan lagi wajahnya menjadi sembuh. Malaikat yang mencabut indera perasa, balikin lagi indera perasanya. Begitu malaikat yang keempat yang ditugaskan mencabut dosa, pengen balikin lagi dosanya. Kata Allah, kelang. Jangan dibalikin dosanya. Kunaon ya Allah? Kenapa malaikat jadi surga ini? Kata Allah, jangan kau balikan dosanya. Sungguh tidak layak bagi keagunganku Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Sudah aku buat dia sengsara dan susah dengan penyakitnya, kok aku tambahkan lagi dengan dosa. Maka jangan kau kembalikan dosanya, karena dia telah aku hapuskan sebab dia bersabar dengan penyakitnya. Terus kemana ini dosanya ya Allah? Buang ke samudera. Maka dibuang ke samudera, lalu kemudian dosa-dosa itu menjelma kemudian menjadi buaya laut. Buaya laut bukan buaya darat. Jadi ngomong-ngomongnya mirip-mirip juga. Jadi buaya laut. Emang buruk, dosa itu buruk. Kalau ditampakkan, tampak ibu. Maka Allah tidak layak bagi keagunganku. Dia sudah aku buat susah, ditambahkan lagi dengan dosa yang menyebabkan susah. Tidak layak, jangan kau kembalikan. Maka akhirnya dia pun bersih dari dosa. Maka seorang hamba ini, apakah ketika dikasih sakit dia akan mengucapkan astagfirullah karena dia sadar berarti dia banyak dosa, atau justru malah alhamdulillah karena dia sadar banyak ternyata di balik penyakit itu ada penghapusan dosa, peninggian derajat di sisi Allah. Nah, ini tergantung dari seberapa seseorang itu tingkatan kedekatannya kepada Allah. Kalau dia itu sudah merasa bahwa penyakit ini bukanlah musibah dari Allah, bukanlah sesuatu yang buruk dari Allah, tapi sesuatu yang indah karena ada penghapusan dosa dan peninggian derajat, maka yang dia ucapkan alhamdulillah. Oleh sebab itu para wali-walinya Allah, para sahabat Nabi, termasuk Rasulullah, itu kan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada tiap kondisi apapun. Mau sehat, alhamdulillah. Mau sakit, alhamdulillah. Kata Sayyidina Umar, andai aku dapat musibah pun, aku tetap akan mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena minimal kalau kena musibah, paling yang luka hanya tangan. Iman bukan terluka. Maka aku masih punya iman, dan ini aku syukuri. Maka yang diucapkan alhamdulillah. Oleh sebab itu, banyak wali-walinya Allah yang ketika diberi sakit itu malah senang. Ini tandanya berarti Allah perhatian sama aku, ingin meninggikan derajatku, ingin mengampuni dosa-dosaku dan mengangkat aku ke derajat yang lebih tinggi. Maka dia nggak minta sembuh, nggak berobat juga. Kalau kita kan baru pusing dikit aja langsung ke dokter. Minimal nyari botrek kalau kita. Tapi kalau orang-orang yang semakin tinggi itu justru malah nggak mau kita sembuh. Ada sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Siapa namanya? Imran bin Husain. Sakitnya ambeien, parah. Saking parahnya menetes darah. Zaman dulu belum ada pempes buat membalut, maka netes. Karena netes, pembalingan dia dibolongin supaya darah itu netes ke bawah, nggak kena kasurnya, nggak kena karpetnya, terus ditadai. Tapi dia nggak minta sembuh. Dia bersabar dan dia nikmati. Apa buahnya? Tiap hari malaikat datang ke rumahnya, bertamu, menjabat tangannya, mengucapkan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, tinggikan derajatnya, dan rahmati dia, kasihan, sayangi dia. Tiap hari. Satu ketika para sahabat
kau ini kan kata Rasulullah orang yang diijabah doamu. Kenapa kau nggak minta sembuh sama Allah supaya kau bisa beraktivitas seperti biasa? Kata Imran, aku pernah berdoa kepada Allah. Lalu Allah kabulkan, aku langsung sembuh. Cuma besoknya malaikat nggak datang lagi ke rumah. Maka aku kemudian menyesal. Rupa-rupanya kedatangan malaikat itu disebabkan kesabaranku dan menerima takdir dari Allah. Itulah yang membuat kemudian Allah sayang padaku, mengutus malaikat ke rumahku. Maka sejak saat itu aku datang ke rumah Rasulullah, minta ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah supaya penyakitku balik lagi ya Rasulullah. Minta kamu Pak. Ada orang begitu kan? Maka Rasul mendoakan, lalu kambuh lagi, datang lagi ke malaikat. Maka sejak itu aku gak mau minta sembuh. Tuh, tergantung derajatlah yang kemudian seseorang itu bisa menerima dan bagaimana penerimaan dia terhadap takdir dan keputusan Allah. Maka tadi itu, kalau orang yang imannya biasa, dia dapat penyakit,